selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue jajan pasar yang enak dan layak dijual karena rasanya enak dan tampilannya cantik menggoda. Cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya, pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Sekarang kita aduk agar garamnya tercampur rata. Setelah itu tambahkan 2 lembar daun pandan. Kemudian diaduk rata. Sekarang siapkan panci kukusan, kita kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya kita siapkan gelas, masukkan 150 ml air, lalu tambahkan 1 sendok teh kapur sirih. Kita larutkan ke dalam air. Selanjutnya ini kita aduk sampai kapur sirihnya larut. Sekarang kita diamkan beberapa saat sampai kapur sirihnya mengendap. Nah, setelah kapur sirihnya mengendap di bawah, kita ambil air beningnya saja sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 125 gram gula pasir. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Supaya kuenya wangi, kita tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Kemudian masukkan 650 ml santan dari setengah butir kelapa. Selanjutnya masak santan sampai mendidih dan gula larut. Nah, jika santannya sudah mendidih dan gula larut, sekarang kita angkat. Nah, selanjutnya kita diamkan santan sampai dingin suhu ruang. Step berikutnya, siapkan 150 gram tepung beras, masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 80 gram tepung tapioka. Lanjut kita masukkan larutan gula dan santan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh air kapur sirih. Nah, sekarang kita aduk ya sampai tercampur rata. Selanjutnya kita saring agar tekstur adonannya halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya bagi adonan menjadi 4 bagian, karena aku mau bikin 4 warna jadi aku bagi menjadi 4 bagian ya. Adonan yang pertama aku tambahkan warna pink 1-2 tetes saja. Kemudian adonan yang kedua tambahkan hijau muda 1-2 tetes. Adonan yang ketiga tambahkan warna biru. Kemudian adonan yang keempat aku tambahkan warna kuning. Setelah itu kita aduk warnanya sampai tercampur rata. Kemudian adonan hijau kita aduk sampai warnanya merata. Selanjutnya kita aduk adonan biru sampai tercampur rata. Terakhir adonan kuning kita aduk rata. Selanjutnya siapkan cetakan mawar yang ukuran kecil yang diameternya 5 cm. Kemudian kita oles tipis dengan minyak sayur. Nah, kita siapkan juga cetakan cucing, kemudian oles tipis dengan minyak sayur.
Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan cetakan. Kita panaskan dulu cetakan selama 5 menit dengan api besar. Nah, setelah 5 menit ya, sekarang kita masukkan adonan kue, isi sampai penuh. Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan cucing, isi sampai 3/4 penuh. Kemudian kita kukus selama 15 menit dengan api sedang, cenderung ke api besar ya. Dan jangan dibuka-buka dulu selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat. Nah, ini kuenya sudah tidak begitu panas lagi ya. Kita lepaskan kue dari cetakan. Nah, bentuk kuenya cakep ya, dan warnanya juga bagus. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini yang pakai cucing. Yang pakai cucing ini terlihat ya, di sini ada lesungnya. Nah, untuk ide jualan, kita masukkan 1 sendok makan kelapa parut ke dalam box mika ukuran 12,5 x 9,5 cm. Lalu masukkan kue lumpang mawar. Kemudian ini tinggal dijepret, kasih stiker dan nama toko. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, warna kuenya cakep banget ya. Tekstur kuenya lembut dan kenyal-kenyal. Kelihatannya enak dimakan dengan kelapa parut. Yuk kita cobain. Rasanya enak, manisnya pas, terus teksturnya lembut dan kenyal. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar jadul. Jajan pasar ini enak banget, bahannya murah meriah tapi rasanya enak. Tampilannya cantik sekali, eye catching dengan warna-warna pastel yang lembut. Cocok buat ide jualan dan untuk disajikan kalau mau ada acara di rumah. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 1 bungkus bihun jagung berat 300 gram. Mereknya bebas ya, boleh pakai merek apa saja. Sekarang kita buka dulu bungkus bihun. Kita masukkan bihun jagung ke dalam wadah mangkok atau baskom. Lalu masukkan air panas, kita rendam bihun selama 2 menit. Rendam bihun sampai lembut. Selanjutnya, siapkan 400 ml santan. Ini aku bagi menjadi 4 bagian karena aku mau buat 4 warna. Jadi ini masing-masing 100 ml. Kalau Mamis mau buat 2 warna, bihunnya dibagi 2, santannya 400 ml dibagi 2 ya. Kemudian siapkan 8 sendok makan gula pasir, bagi menjadi 4 bagian. Kita ambil 2 sendok makan untuk masing-masing warna. Kemudian kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita lihat ya, bihun yang sudah direndam selama 2 menit. Bihunnya sudah lembut ya. Kemudian kita tiriskan bihunnya. Selanjutnya
Bihunnya ini aku bagi menjadi 4 bagian karena aku mau buat 4 warna ya. Nah, kalau Mamis mau buat 2 warna, maka bihunnya dibagi 2, seperti itu ya. Nah, sekarang ini untuk masing-masing warna ya. Kita masukkan 2 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan 100 ml santan. Kemudian tambahkan secubit garam. Lalu masukkan secubit vanili bubuk. Selanjutnya, tambahkan 1 tetes pewarna makanan biru. Sekarang kita aduk sampai rata. Nah, setelah itu kita masukkan 1 bagian bihun. Lalu ini kita aduk bihunnya sampai tercampur rata. Sekarang kita masak bihun sampai santannya menyusut. Nah, ini santannya sudah mulai menyusut ya. Kita matikan api kompor lalu angkat bihunnya. Selanjutnya tuang bihun ke dalam wadah atau loyang. Kemudian kita beberkan. Lalu ini kita diamkan ya sampai suhu ruang atau sampai tidak panas lagi. Nah, untuk yang warna kuning, takaran dan cara buatnya sama seperti yang warna biru tadi ya. Nah, ini yang warna pink setelah dimasak ya. Takaran dan cara buatnya sama dengan yang warna biru dan kuning. Lalu ini yang hijau sama takaran dan cara buatnya. Nah, setelah bihunnya dingin, sekarang kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka. Masukkan secara bertahap. Nah, ini kita aduk dulu ya sampai rata. Setelah itu kita tambahkan lagi tepung tapioka. Kemudian aduk rata. Kita masukkan sisa tepung tapioka, lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk yang warna pink sama, kita tambahkan juga 4 sendok makan tepung tapioka. Masukkan secara bertahap, lalu diaduk rata. Nah, sekarang yang warna kuning ya, setelah dingin kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioka. Masukkan secara bertahap lalu aduk rata. Selanjutnya untuk yang warna hijau muda kita tambahkan juga 4 sendok makan tepung tapioka. Masukkan secara bertahap lalu diaduk rata. Nah, sekarang caranya kita ambil kurang lebih 1 genggam bihun. Kemudian kita gulung bihunnya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke cetakan kue. Bebas ya cetakannya ini hanya pinjam tempatnya saja ya supaya bihunnya tidak turun atau lepek. Nah, kita masukkan bihun seperti ini. Jangan ditekan atau dipadatkan ya. Nah, setelah bihunnya selesai dimasukkan ke cetakan, kita susun di kukusan. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan atau klakat sebelumnya, lalu kukus kue selama 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit ya, sekarang kita angkat kue putu mayang bihun. Sekarang kita keluarkan kue putu mayang bihun dari cetakan. Nah, bentuknya seperti ini, cakep ya. Nah, sekarang kita kukus yang warna biru dan kuning. Ini tidak aku cetak ya, kita kukus 15 menit. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kue putu mayang bihun yang warna biru dan kuning. Selanjutnya,
Siapkan setengah butir kelapa parut kasar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Sekarang kita aduk garam dan kelapa sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek daun pandan agar aroma pandannya lebih wangi. Selanjutnya, panaskan panci kukusan. Kita kukus kelapa parut selama 15 menit. Nah, sekarang setelah 15 menit kita angkat kelapa parut. Selanjutnya, untuk ide jualan kita masukkan 3 pieces kue putu mayang bihun ke dalam box mika ukuran 16,5 cm x 9,5 cm atau box mika ukuran 4A. Kemudian tambahkan kelapa parut. Setelah itu tinggal di staples, lalu beri stiker atau nama toko. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lins Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini ya tampilan dari kue putu mayang bihun. Dikemas rapi dan higienis seperti ini tampilannya, jadi cakep. Warna pastelnya bagus banget. Sekarang kita tambahkan dulu kelapa parut. Kelihatannya enak ya dimakan dengan kelapa parut. Nah, tampilan kuenya cakep ya. Bentuk kuenya tinggi, tidak lepek. Warna pastelnya cantik banget. Terus tekstur kuenya kenyal-kenyal. Kita makannya dengan kelapa parut ya. Kelihatannya enak. Aku cobain ya. Rasanya enak, manis, legit, gurih, enak seperti kue putu mayang atau petulo karena bihunnya tadi dimasak dengan santan jadi rasanya enak. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lins Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar dari gula merah dan tepung tapioka. Kue ini rasanya enak, teksturnya lembut dan klemer-klemer, bahannya murah meriah, dan cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, kita siapkan 350 gram gula merah, masukkan ke dalam panci. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir, kita campur dengan gula merah. Setelah itu tambahkan 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Terakhir kita masukkan 1300 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Sekarang kita masak dulu santan dan gula sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah, ini jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut, matikan api kompor, lalu kita angkat larutan gula dan santan. Selanjutnya kita diamkan larutan gula dan santan sampai dingin suhu ruang. Sekarang kita siapkan loyang kotak ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Kemudian kita oles dasar loyang dengan minyak sayur agar kuenya tidak lengket. Selanjutnya siapkan 500 gram tepung tapioka. Kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok mixing. Kemudian tambahkan 125 gram tepung beras. Lalu kita masukkan larutan gula merah dan santan.
Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan kuenya sudah tercampur rata ya. Siapkan saringan. Sekarang kita saring dulu agar adonannya halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan loyang. Kemudian masukkan 2,5 sendok sayur adonan kue, atau kalau ditakar kurang lebih sebanyak 125 ml. Atau bisa juga dituang sebanyak 3 sendok sayur, kalau ditakar beratnya sama dengan 150 ml. Sekarang kita kukus kue lapis tapioka selama 5 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 5 menit, sekarang kita masukkan lagi adonan kue lapis gula merah sebanyak 125 ml sampai 150 ml. Kemudian ini kita kukus selama 5 menit dengan api sedang. Selanjutnya, kita masukkan lapisan yang terakhir. Untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit ya, dengan api sedang. Nah, ini sudah matang ya. Sekarang kita angkat kue lapisnya. Selanjutnya kita diamkan dulu kue lapisnya sampai dingin, sampai set dulu ya. Nah, setelah kue dingin dan set, sekarang kita sisir dulu pinggiran loyang agar kuenya mudah dikeluarkan. Nah, cakep ya kue lapis tapiokanya, warna gula merahnya cakep ya. Sekarang kita potong-potong menjadi 36 iris. Pertama, kita potong dulu kue lapis gula merah menjadi 3 baris. Setelah itu per barisnya kita potong lagi menjadi 12 iris. Nah, kalau di total jumlahnya kurang lebih 36 iris. Nah, ini kue lapis tapioka gula merahnya lembut, lentur, rapi, dan warnanya cakep. Kemudian untuk ide jualan, kita masukkan kue lapis ke dalam box mika ukuran 12,5 x 9,5. Kita isi 2 iris seperti ini. Nah, ini tinggal kita jepret ya, lalu beri stiker atau nama toko di atas mika. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, kue lapisnya rapi, cakep ya. Warnanya juga bagus, bikin selera. Kelihatannya enak, tekstur kuenya lentur, klemer-klemer. Kue lapisnya bisa dikupas per lapis seperti ini ya. Aku paling suka kalau kue lapis makannya dikupas per lapis seperti ini. Rasanya enak, lembut, lentur, kenyal, dan manis. Ada wangi gula merahnya. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue apem pasung jajan pasar dari tepung beras. Rasanya enak dan cara membuatnya mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya.
Pertama kita siapkan panci, masukkan 125 gram gula pasir, kemudian tambahkan 450 ml santan. Selanjutnya kita masak sampai gula larut ya, tidak perlu sampai mendidih. Nah, ini jika gulanya sudah larut, tidak perlu sampai mendidih, kita matikan api kompor, kemudian angkat santan. Nah, setelah itu kita diamkan dulu sampai uap panasnya hilang. Selanjutnya siapkan 1,5 sendok teh ragi instan, kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Lalu masukkan 1 sendok makan air hangat suam-suam kuku. Selanjutnya diaduk rata, lalu tutup, kemudian kita istirahatkan selama 15 menit. Step berikutnya kita siapkan dulu daun pisang yang sudah dicuci atau dilap sampai bersih, kemudian dilayur di atas api kompor atau direbus sebentar sampai agak layu. Lalu potong daun lebar ukuran 25 cm, tingginya 15 cm. Nah, selanjutnya kita lipat atau gulung daun bentuk contong seperti ini. Nah, supaya tidak bocor bagian bawahnya, kita lipat seperti ini ya. Setelah itu kita sematkan dengan tusuk gigi. Kemudian kita gunting sisanya supaya kelihatan lebih rapi. Nah, nanti hasilnya jadinya seperti ini ya. Selanjutnya setelah raginya didiamkan selama 15 menit ya. Sekarang raginya sudah naik mengembang dan banyak busanya. Ini artinya raginya masih aktif ya dan siap digunakan. Sekarang kita siapkan 250 gram tepung beras, masukkan ke dalam mangkok mixing. Tambahkan 100 gram terigu protein sedang. Lalu masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya masukkan ragi yang sudah diaktifkan tadi. Selanjutnya kita masukkan larutan santan dan gula yang sudah kita masak tadi. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Siapkan saringan, kita saring agar adonannya halus, tidak ada tepung yang masih bergerindil. Selanjutnya tutup adonan dengan serbet, kemudian kita istirahatkan adonan selama 1 jam. Nah, ini adonannya setelah diistirahatkan selama 1 jam ya. Adonannya terlihat mengembang dan naik tinggi. Sekarang kita aduk dulu. Sekarang bagi adonan menjadi 3 bagian karena aku mau buat 3 warna. Adonan yang pertama aku kasih warna pink sedikit saja agar warnanya tidak gonjreng, kemudian kita aduk rata. Adonan yang kedua aku kasih pasta pandan sedikit saja, kemudian kita aduk sampai rata. Siapkan gelas mug, lalu kita masukkan daun, kita susun daun di dalam gelas agar posisinya bisa tegak seperti ini.
Nah, sekarang kita tuang adonan kue sampai penuh. Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue apem. Kita kukus selama kurang lebih 20 menit dengan api besar. Nah, setelah dikukus 20 menit ya, kita angkat kue apem pasung. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik ikon lonceng. Sekarang kita buka dulu daunnya. Nah, seperti ini ya tampak bagian dalam kue apem pasung ini, licin dan mulus. Nah, ini tampak bagian dalamnya seperti ini. Teksturnya empuk, kenyal-kenyal. Rasanya enak, manisnya pas. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat.